Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riswanto, founder dari Grup Guru Data Nusantara atau GGDN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengamankan akun Facebook kita dari pembajakan. Jadi sengaja saya ulas kembali pembahasan ini karena saya melihat beberapa teman saya di Facebook banyak yang belum paham bagaimana cara mengamankan akun Facebook. Ya, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri akun kita itu telah dihack atau dibajak? Yang pertama, tentu saja email yang buat login dan kata sandi itu biasanya sudah berubah, yaitu tanda yang pertama. Terus juga permintaan pertemanan dikirim kepada orang yang tidak Anda kenal. Jadi mereka mengirimkan banyak sekali permintaan pertemanan. Selanjutnya, mengirim pesan yang tidak Anda tulis. Jadi teman-teman Anda dikirim pesan dan padahal Anda tidak tulis. Selanjutnya adalah terdapat postingan yang tidak Anda buat. Jadi di beranda Anda banyak sekali postingan-postingan yang tidak Anda buat ternyata sudah terposting gitu ya kepada teman-teman Anda. Nah, tentu saja ini sangat meresahkan buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita coba belajar kembali mengulas bagaimana cara mengamankan akun Facebook ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung praktek sehingga nanti kita bisa terbebas dari pembajakan atau akun Facebook kita dipalsukan. Yang pertama, langkah pertama kita tadi sudah membuka akun Facebook kita. Selanjutnya kita nah ini yang pertama adalah teman. Jadi langkah pertama adalah kita seleksi dulu teman kita gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak kita kenal gitu ya, permintaan pertemanan. Jadi kita tidak mengkonfirmasi orang-orang yang tidak kita kenal tentunya ya. Jadi ini sangat berbahaya karena mungkin akun itu adalah akun bajakan gitu ya. Jadi kita pastikan orang yang berteman dengan kita adalah orang yang kita kenal gitu ya. Nanti kita bisa cek satu-satu di sini gitu ya. Jadi nggak asal mengkonfirmasi gitu ya teman-teman siapa saja yang mau berteman dengan kita. Nah, itu langkah pertama. Tentunya ini sangat penting banget buat kita ya. Kita menseleksi gitu ya teman-teman kita. Selanjutnya adalah yang perlu kita di sini yang perlu kita setting gitu ya. Di pengaturan akun kita perlu men-setting. Nah, jadi yang pertama adalah pengaturan akun gitu ya. Atau di sini kita masuk dulu ke privasi gitu ya. Ini nanti bisa dicek gitu ya pengaturan privasi kita gitu ya. Nah, ini bisa dilihat aktivitas Anda, siapa yang bisa melihat postingan Anda di masa mendatang. Ini bisa Anda edit lagi gitu ya, siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda. Jadi jangan semua orang bisa meminta pertemanan. Jadi tentunya adalah orang-orang yang Anda kenal saja. Terus selanjutnya adalah di sini Anda bisa men-setting gitu ya, siapa yang bisa melihat daftar teman Anda. Nah, ini jadi usahakan hanya Anda saja gitu ya. Siapa yang bisa melihat daftar teman Anda, usahakan hanya Anda saja. Jadi teman-teman Anda nggak perlu melihat teman-teman Anda siapa saja gitu. Ini sangat berbahaya karena ketika mereka atau mungkin akun kita dipalsukan gitu ya, tentu mereka akan mengirim permintaan pertemanan kepada teman-teman Anda gitu ya. Jadi ini kita perlu setting gitu ya. Jadi artinya si penipu atau si pembajak itu tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa melihat teman-teman kita. Khawatir nanti teman-teman kita menjadi objek gitu ya, atau menjadi korban ketika akun kita dibajak gitu. Maka kita perlu men-setting seperti ini. Terus selanjutnya, siapa yang bisa mencari Anda menggunakan alamat email, siapa yang menyebut telepon. Nah, ini perlu Anda setting juga gitu ya. Nah, ini privasi yang perlu Anda setting sehingga nanti bisa lebih aman. Terus selanjutnya adalah tentang profil dan penandaan. Nah, ini siapa yang bisa memposting di profil Anda. Nah, jadi disetting, jadi nggak semua orang bisa memposting di profil Anda gitu ya. Nah, ini Anda setting hanya saya gitu ya.
Terus siapa yang bisa melihat apa yang diposting orang lain di profil Anda. Ini semua orang, jadi Anda posting, orang bisa lihat gitu ya. Terus selanjutnya adalah siapa yang bisa penandaan, siapa yang bisa melihat postingan Anda, postingan mengenai Anda di profil Anda. Jadi di setting nanti teman. Terus juga Anda perlu meninjau gitu ya. Mungkin terkadang ada teman-teman Anda yang nge-tag gitu ya, atau menandai Anda. Jadi sebelum postingan itu ada di beranda Anda, maka Anda perlu meninjau dulu ini cocok atau tidak gitu ya, baik atau tidak postingan mereka. Jadi sehingga tidak sembarangan orang bisa menandai Anda ya, seperti itu. Nah, ini profil yang penandaan. Nah, ini perlu Anda setting ya, sehingga nanti lebih aman gitu ya. Terus selanjutnya sudah profil penandaan. Nah, itu yang perlu Anda setting. Apalagi yang perlu kita ini ya, kita setting lagi. Nah, ini juga tadi sudah. Nah, ini untuk lebih mengamankan kembali, kita masuk ke keamanan dan infologi. Nah, ini tadi kita sudah privasi sudah diamankan. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah keamanan. Jadi, di menu ini kita perlu setting lagi gitu ya. Terus Anda juga perlu melihat siapa sih orang-orang yang login di pada Facebook Anda. Apakah itu Anda atau bukan gitu ya. Ketika itu bukan Anda, maka nanti Anda bisa menghapusnya atau logout gitu ya. Jadi diperhatikan di sini ya, ini penting gitu ya. Siapa sih yang tempat Anda login di HP atau di laptop gitu ya, atau di PC. Jadi nanti bisa terlihat di sini. Jadi nanti kalau itu memang bukan Anda bisa logout segera. Terus kata sandi juga mungkin Anda bisa merubahnya gitu ya. Setiap setiap bulan atau setiap beberapa hari gitu ya, atau beberapa minggu gitu ya, seperti itu. Jadi perlu Anda amankan. Atau setidaknya yang lebih penting adalah di sini Anda menggunakan autentifikasi 2 faktor. Jadi nanti ketika orang mereka tahu email Anda, password Anda mereka tahu, maka yang perlu Anda amankan kembali adalah dengan menggunakan autentifikasi 2 faktor. Jadi nanti di sini diaktifkan gitu ya, autentifikasi 2 faktornya diaktifkan. Ya, nanti ketika orang login dengan email, meskipun dia tahu email ataupun kata sandi, maka keamanan selanjutnya adalah dengan menggunakan autentifikasi 2 faktor tadi gitu ya. Dan nanti pihak Facebook akan mengirimi kode melalui SMS gitu ya. Ketika kode itu sesuai, maka bisa login. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk keamanan gitu ya. Tadi tempat Anda login itu diperhatikan ya. Terus selanjutnya autentifikasi faktor juga diaktifkan. Terus aplikasi dan situs web ini juga kadang kita dikirimi link-link dari Facebook yang kita tidak tahu, maka kita dinonaktifkan saja di aplikasi, situs web, dan game itu dinonaktifkan karena nanti akan sangat mengganggu Anda. Ya, jadi itu beberapa settingan untuk mengamankan akun Facebook kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya Riswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.